Cakep. Saatnya selebriti dalam berita. Kita mulai serius ya. Selamat pagi Sobat Ambiar, saatnya kita membahas selebriti tanah air. Ini kita bajunya kayak muka KUA ya Wi? Iya. Iya kan, Mancing-mancing dia. Gimana kalau kita agak gini? Iya, maaf kita begini soalnya kita berdua angle-nya bagusnya dari kiri doang nih ya. Baik pemirsa, kali ini kita akan menyaksikan sebuah berita yang membuat geger satu galaksi. Di mana kita tahu kabar bahagia dari seorang Teuku Rasya, putra dari Tamara Bleszczynski yang baru saja menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Cleanthea Islan, menjadi sorotan warganet karena sang ibu Tamara Bleszczynski dikabarkan datang hanya sebagai tamu undangan. Itu kan cara kalau ngomongin berita gosip. Iya. Kalau ini beneran nih. Ini berita negara ini ya. Betul Rian Ibram, seorang ibu atau orang tua yang harusnya jadi pendamping anaknya di hari spesial, tapi justru cuma sebagai tamu. Setelah viral, banyak banget netizen yang berspekulasi tentang hubungan Tamara Teuku Rasya tidak baik-baik saja. Kita lihat kita. Apaan tuh? Ini dia. Cukup janggal ya Sobat Ambiar, kok bisa si ibu kandung sendiri hanya datang sebagai tamu biasa. Padahal itu adalah pernikahan anak kandungnya. Lalu kenapa ya kok bisa ibu Tamara nggak dilibatkan dalam pernikahan Teuku Rasya sang anak? Mungkin gak ada masalah pribadi yang tidak bisa jadi konsumsi publik, tapi kita akan lempar ke reporter kami yang sudah berada di lapangan banteng kampung halamannya ya. Silakan Karen Delano. Ya, terima kasih rekan Rian dan rekan Dewi Persik. Sekarang ini saya berada di Ambiar Street untuk Ambiar News ya. Dan sebentar lagi saya mau bertanya kepada masyarakat sekitar seperti apa tanggapan mereka yang sedang heboh sekali ya di cuaca yang sangat panas ini. 45 derajat Celcius Jakarta Pusat ya. Nah sebentar lagi saya mau bertanya langsung kepada, oh ada ibu-ibu. Bu, selamat siang ibu. Bu, jangan cuek aja bu, sini bu. Halo bu. Apa kabar? Siapa ya? Ya, saya Karen Delano. Sebentar Bu, saya mau bertanya sama Ibu. Ini kan lagi heboh. Ini Bu, Ibu di sini. Ini kan sedang heboh sekali Bu. Ya kabar dari seorang selebriti Tamara Bleszczynski. Dia kan seorang ibu yang mempunyai anak yang baru saja menikah. Bagaimana tanggapan Ibu Tamara Bleszczynski ini datang tidak memakai seragam keluarga? Ya, seperti apa tanggapan Ibu? Aku sebagai ibu ya, yang melahirkan anak, cuma dikasih tahu saya mau menikah. Tapi miskomunikasi sampai sekarang. Sebagai ibu harusnya kan mendampingi anak menikah, dikasih dari keluarganya ibu nih gaunnya sama dengan mereka. Tapi sekarang nggak ada, bagaimana ini? Iya Bu, Ibu mau dipeluk gak Bu? Jadi aku sebagai tamu aja di sini udah nggak dihargain sekali sama sekali. Ibu, ya ibu. Ya udah ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi ibu ini keluarganya Tamara Bleszczynski atau keluarga suaminya Bu? Dari mamanya. Oh dari mamanya. Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. Oke baik, selanjutnya saya juga masih mau menanyakan kepada satu orang lagi ya. Bagaimana tanggapannya kalau ada di pihak anak ya. Coba kita lihat seperti apa. Apakah masih ada penduduk-penduduk di sekitar sini yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Untuk rekan Rian dan rekan Dewi, sabar sebentar ya karena saya masih mencari apakah masih ada. Oh ini seorang bapak. Pak selamat siang Pak. Saya Karen Delano dari Ambiar News Pak. Bapak saya mau bertanya sama Bapak. Sekarang ini sedang heboh sekali dengan pemberitaan seorang selebriti Tamara Bleszczynski yang baru saja punya perayaan besar di pernikahan anaknya. Bagaimana tanggapan Bapak kalau seorang anak kenapa tidak mengundang atau mengkomunikasikannya dengan baik kepada ibunya sehingga ibunya datang memakai seragam yang berbeda dan tidak mendampingi anaknya ketika pernikahannya? Ya kalau saya pribadi saya cukup miris ya melihatnya ya. Saya kalau jadi rasa itu harusnya dia itu berusaha agar ibunya itu tidak memakai baju seperti itu gitu. Karena bagaimanapun itu ibu kandungnya loh. Ibu kandung karena dia dilahirkan dari seorang rahim ibu. Masa di hari pentingnya dia itu tega gitu, tega. Gitu ya Pak ya? Ya nggak bisa begitu. Udah Seharusnya mengkomunikasikannya dengan baik ya Pak? harusnya dikomunikasiin lagi lah sebelum acara itu deal gitu. Ya. Iya masa, aduh saya nggak bisa. Oke, baik Pak, terima kasih banyak
buat rekan Rian dan juga rekan Dewi. Mungkin dari Rian ingin bertanya kepada saya atau rekan Dewi ingin bertanya sama saya? Ya. Tuh harusnya dipanggil tuh ibu-ibu tanya Bu, sama ibu-ibu. Bu, ya ampun Bu, sini Bu, mau nanya ibu, ya ampun ya Allah. Iya, benar. Bukan ibu ini Ude, ini ibu-ibu di sini. Bu, selamat pagi. Saya dari Ambiar News, Bu. Ibu sini dulu, ibu sini. Bu, iya benar. Ya ampun, ya. Bu, ibu sekarang ini kan lagi heboh. Sini, maju dikit, Bu, maju sini. Ayo rame. Iya, ntar dulu foto-fotonya, ntar dulu Bu. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu semua di sini. Ibu denger gak kabar pemberitaan yang lagi heboh banget tentang selebriti Tamara Blazensky yang, ya kan? Tahu Ibu? Tahu. Nah, kemarin ini kan sedang merayakan besar-besaran anaknya menikah. Anak pertamanya Rasya. Bagaimana tanggapan ibu-ibu semua di sini yang dimana Tamara Blazensky sebagai ibu kandungnya datang memakai baju yang berbeda, warna hitam, tidak memakai seragam. Bagaimana tanggapannya ibu-ibu di sini? Kalau menurut aku udah baca di media, ternyata Rasa udah klarifikasi. Sebenarnya baju pengantin itu sudah dibuatkan. Bajunya ibunya Tamara Blazensky sudah dibuatkan lalu? Tapi katanya nggak dipakai. Nah itu alasannya saya belum tahu kenapa. Baik, kalau menurut ibu Bu? Oh, ibu ketawa aja. Kalau bapak gimana Pak? Ya katanya itu hanya salah komunikasi katanya antara WO dengan Ibu Blazensky itu. Nah, Bulutan tali bahasanya sebentar. oke, menurut ibu ada satu lagi Bu? Enggak tahu. Nggak tahu ibu? Ya udah ini ibu-ibu mau ke rumahnya Tamara Blazensky nih Pak. Perayaan ya. Oke baik ibu, terima kasih banyak. Ya baik kalau begitu saya balik saja ke studio, silakan rekan Dewi dan rekan Rian. Dari Ambiar Street untuk Ambiar News pagi ini. Bye. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih rekan ya, kami. saudara Karen Delano. Kita pikir Anda akan kembali ke alam yang tepat gitu. Ya. Ternyata Anda kembali ke studio. Kami tunggu kehadiran Karen Delano, tapi di narasumber kami yang pertama itu ibu-ibu yang pertama kita Itu menemukan bagus ya? bagus sekali, komentarnya luar biasa. Kami menemukan persamaan dengan Karen Delano. Apa? Sama-sama rambutnya putih. Ya. Tapi ternyata setelah berita ini semakin viral dan juga tentu saja membuat asumsi opini yang Ya. begitu beragam pemirsa. Akhirnya Tamara Blazensky pun hadir dengan memberikan klarifikasi di media sosialnya. Kurang lebih sekitar 16 jam yang lalu dia memposting sebuah foto di mana Teuku Rasya hadir dan juga sungkeman sama Ibu tercinta. mamanya. Kita mau kasih lihat dulu, ini dia fotonya ya. Sebagai bukti bahwa mereka sudah baik-baik saja sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Semua bilang Alhamdulillah ya. Oke, fotonya Anda juga bisa saksikan di Instagramnya Tamara Blazensky. Ya, sepertinya memang ada miskomunikasi ya Mas ya. Antara Teuku Rasya sama pihak IO dan Ibu Tamara. Yang terpenting pokoknya adalah hubungannya ini sampai sekarang alhamdulillah sudah membaik. Dan tidak seperti yang netizen sebutkan. Bahkan kemarin pun Teuku Rasya dan Tamara terlihat makan siang bersama dengan keluarga besar. Nah kita punya cuplikannya, kita lihat masing-masing ya sayang. Yang satu ini. Apaan tuh? Itu dia. Ya, itu kita lihat bersama-sama ya, sudah baik-baik saja. Yang terpenting ini Betul. sebetulnya Teuku Rasya, ini hari bahagia. Benar. Sudah punya pasangan, resmi menjadi suami istri. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah. Mawaddah warahmah. Dan buat netizen juga jangan mikir yang aneh-aneh lagi ya. Serta mengasumsikan yang aneh-aneh lagi. Tidak boleh. No, cinca. Mungkin Rekan Dewi sama rekan Rian. Ini lagi studio, ya ampun. Panas sekali di Ambiar Street itu. Panas, terik matahari sedang 55 derajat Celcius. Ini biar Kak Karen Delano itu adem, kita juga kedatangan salah satu seorang artis. kok dia udah masuk? Emang segmen Flora Fauna sekarang? Gue kalau jadi reporter gue pakai jas juga dong. Nanti lu pakai Masa gue jas, begini udah kayak mau nyanyi. Tapi buat Mbak Tamara Blazensky, Iya. selamat sudah punya menantu sekarang. Iya, Selamat sudah punya istri. Ya kita doakan yang terbaik benar. pokoknya ya. Iya. Oke, buat Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang akan keluar di pagi hari ini. Kabar punya kabur. Ya. Betul. Siapa dia? Perempuan ini, dia adalah perempuan cantik dengan
Perempuan cantik dengan yang meliuk-meliukkan Aku bawa badannya berita yang keren dong, banget, aku bawa berita. Yang ditawar dengan harga 1 miliar. Ditawar 1 miliar rupiah. Untuk apa tawaran 1 miliar rupiah ini? Orang kalau ditawar 1 miliar harusnya mau ya. Benar, Ini ditolak loh tawaran 1 miliar rupiah. betul. Apa yang membuat dia menolak tawaran 1 miliar dan tawaran apakah 1 miliar rupiah tersebut? Di pagi-pagi ambiar ini dia, Dinar. Candy. Cantik banget sih, Neng. Cantik banget. Iya didandanin. Sini, luar biasa. sayang. Kita mah kaget dengar beritanya Dinar Ya. menolak tawaran 1 miliar. Kenapa kalau ada job 1 miliar itu ditolak? Iya kan lumayan loh 1 miliar loh. Mending nge-DJ aja, kan sama aja walaupun misalnya kalau nge-DJ nggak langsung 1 miliar, tapi kan kalau dikumpulin jadi 1 miliar juga. Tapi masih mending inilah ditawar 1 miliar, temennya ditawar 1 juta kan. Sebentar, tapi kita bingung ya tawarannya. Mohon maaf ini tawaran apa? Masih abu-abu nih, nanti kita lihat Iya ya. benar. Iya. Tapi Dinar Candy kami ucapkan terima kasih banyak. Sayang. Emang tawaran apa sih 1 miliar rupiah Ya. tersebut? Katanya tawaran dari seorang pria berhidung bengkok. Oh, Tawaran Oke. 1 miliar. Oh jadi bukan buat kerjaan, buat nge-DJ, buat... Bukan buat nemenin. Ya, Nemenin ngapain cowok- sih? Nemenin ngapain? cowok. ya nemenin cowok itu ngapain? Ngapain Karaoke? maksudnya? Ya nggak tahu lah Mi. Atau nemenin ngapain? Ya mungkin nggak tahu lah yang aneh-aneh kayaknya, soalnya kan aku tuh memang lagi kayak malam gitu, tiba-tiba kayak notifikasinya tuh masuk, terus kata dia tuh tanya. bisa dong sama Dinar nemenin 250 juta katanya kayak gitu. Terus kata aku tuh murah banget ya 250 juta, ya udah deh 1 M kayak gitu kan. Pas Dinar klik profilnya itu kayaknya sih itu akun asli karena di follow sama cewek-cewek juga. di DM berarti ya. DM dari dia. Dari 250 juta kamu bilang murah banget, dia naikin 1 miliar. Iya. Setelah 1 miliar, apa balasan kamu? Enggak ah gitu. Terus kamu jawab, Ada Dinar ngomong nggak masa di sini bilang. Harusnya lo nawarin gua, jadi 1 miliarnya ke gue. ya kalau nemenin doang mah kita juga mau ya. Nemenin kemana kek? Kan nemenin makan, Ya. nemenin belajar Kalau mungkin. kita. Kita. Itu Wah, apa? takut Itu Mas Rian diculik sama Kak Karen mau tuh. Kamu harusnya langsung Iya nanti aku next aku kirim. Lempar sama dia. lempar. Jadi dia nggak bilang nemeninnya apa, tapi ketika 1 miliar respon kamu apa, Apa? saat itu? Bilangnya enggak karena kenapa? Enggak karena memang nggak niat juga sih, kayak aku bales itu karena lagi gabut aja. Tapi akunnya aktif. Aktif dan di follow sama cewek-cewek dan itu nggak mungkin akun palsu kalau menurut Dinar pribadi. Setelah kamu respon lagi tuh 1 miliar bilang nggak mau, terus dia bilang apa respon dari Kan dia? Dinar biar dia malu ya aku screenshotin, aku upload, ya kan. Kataku nih kalau yang butuh nih cewek-cewek nih DM dia nih kalau yang lagi butuh duit. Terus pas Dinar udah upload tuh dia tuh kasih tanda lari gitu, kayak DM lagi lari gitu. Kabur Kabur maksudnya. ya. Dinar, tapi ini apakah kali pertama kamu dapat chattingan seperti itu orang iseng atau sebelumnya pernah ada? Sebenarnya tuh kalau Dinar tuh udah lama nggak pernah ada yang nawar-nawarin kayak gitu. Waktu pas zaman dulu cabe-cabean, waktu pertama di entertain gitu Mi. Yang waktu nge-DJ-nya aja masih bayaran murah, banyak yang ngedeketin kayak gitu lah, yang kayak nawar-nawar kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau semakin DJ-nya udah mahal bayarannya orang-orang tuh pada takut. Kenapa pakai nawar-nawar gak fix aja gitu loh harganya? Enggak, ini beda, ini bukan kerjaan maksudnya gua, bukan ditawarin nge-DJ. untuk jalan bareng. Jalan bareng. Dinar tuh sekarang kayak banyak ditawarin kayak gitu tuh setelah main yang sama cewek. DJ. Enggak, cewek yang kemarin Mami undang sini. Ya 1 juta kemarin itu ditawar. Iya sama Safa, terus ke si Safa juga katanya, teh ada yang nawarin Teteh katanya mau nggak Teteh nemenin dibayar segini. Ah nggak mau kata aku, nanti apa kata orang bilang, dan nggak ada niat juga sih Mi. Zaman sekarang tuh hebat ya. Kenapa? Ajak main aja pakai bayarannya mahal banget, kayak gue telepon Dewi, "Wi, yuk main yuk ke mall" gitu. Ah, terus gimana? Itu kan beda. Yuk makan Itu gitu. kan kenal, ini kan nggak kenal. Ya ini kan gak kenal Kak. Tapi Dinar ini Iya, rata-rata dan ya. ini kan hidungnya kan berbelang-belang gitu. Kalau kamu lihat ya rata-rata ya, yang DM yang nawarin kayak gitu tuh pekerjaannya kan kita kadang bisa ngelihat ya dari Instagram. Kalau itu Iya. akun asli. Dari kalangan apa aja kalau kamu bisa nebak?
Oh kalau aku tahu sih ini tapi nggak semua ya, ada oknumnya itu adalah oknum pengusaha biasanya, pengusaha yang memang unlimited. Kayak batu bara Ya, gitu. terus kayak si Sapa aja kan kenapa kan banyak orang kayak Dinar ngapain kamu temenan sama si Sapa, tapi kan si Sapa ini kayak banyak rahasia negaranya gitu. Ah. Kayak banyak rahasia orang-orang besar gitu kayak gitu, tapi Dinar cuma tahu-tahu buat ketawa aja. Oh maksudnya mainnya itu sama pejabat gitu. Ada Circle-nya. Circle-nya. Ya circle-nya itu kayak gitu, terus ada pengusaha besar juga gitu. Cuman Dinar kayak misalkan kan ada si bapak nih, si bapak ini kayak di depan publik baik gitu, tapi ternyata suka main sama teman-teman aku yang ini, aku kan ketawa-ketawa gitu loh Mi. Tapi Dinar dengan pekerjaan kamu yang luar biasa ya, bahkan bisa tembus ke salah satu DJ perempuan top di Asia. Itu kan pernah ada tuh artikelnya dan Iya, juga masih daftarnya. sekarang tur Asia juga Mas. Sampai sekarang masih ya masuk ke daftar DJ paling top di Asia. Kamu nggak takut ya dengan kamu memposting ada chattingan tawaran 1 miliar dari laki-laki hidung belang, kamu posting ke media sosial, kamu nggak takut ya image kamu nanti jadi gimana gitu? Enggak takut. Terus kan biasanya orang-orang takut ini yang punya owner club takutnya di blacklist atau gimana. Dia nggak takut di blacklist juga karena kan kalau yang undang Dinar sekarang pakai sponsor. Jadi kalau memang Dinar memang crowdnya bagus, segalanya bagus. Jadi sponsor tuh bayar Dinar buat patungan. Justru terus mungkin, bagus dong, justru mungkin justru dia maksudnya punya Dinar pride. adalah nih gue tunjukin kalau Bahwa DJ gue DJ bukan tuh kayak bukan gitu. gitu. Itulah Mas Rian. Dinar, kita mau kasih lihat komentar dari netizen ya. Ya. Keren banget dah Teh Syai. Wah hebat Kak Dinar, hebat. Nge-DJ aja udah menyala abangku, sehat tetehku. Yuk. Tuh banyak, Ya, ya. banyak yang mau support kamu Banyak tuh yang sayang. positif. Ya biar efek jerah lah, maksudnya laki-laki hidung belang rata-rata pasti udah pada punya istri kan? Kalau hidung Pastilah. belang iya Kalau kalau. kamu ngeliat Instagramnya. Pastilah kalau yang di lapangan kan ada klub malam, mereka memang kayak nakal, makanya buat ibu-ibu di rumah misalkan si bapak itu punya usaha atau punya mungkin tabungannya ya secara ekonomi bagus, terus ibu mau ke Jakarta terus mau meeting, Bu sita ATM-nya Bu nanti ke karaoke. Tapi nyalinya gede juga ya, maksudnya berani untuk ke DM artis-artis Iya gitu, loh. untuk menawarkan satu hal yang menurut kita sih wow, udah punya istri tapi berani nawarin itu. Pernah nggak lo digituin? Aku, kalau aku nggak pernah ditawar, udah dikasih mobil di salah satu stasiun televisi swasta, 2 mobil sport, langsung aku bilang sama orangnya balikin. Cowok, Cowok. masih mobil, Iya. lu balikin. Iya. Kenapa nggak diambil? Ya gue bisa beli sendiri. Bagus Mami. Sayang banget. Beli sendiri dong, mamanya Mas Rian Ibran harus dibeliin. Ya gue mah nggak apa-apa, itu namanya rezeki kalau gue mah. Ada kayak ngasih gue gitu ya. Kalau mobil datang dari siapa? Dari B. Ih, makasih. Dan itu sempat rame di salah satu stasiun televisi swasta. Lumayan banget ya. Dinar, kita mau kasih lihat ada satu artikel buat Dinar Candy. Sindir mantan pengekang tapi tak modal. Dinar Candy pilih nikmati masa lajang dan fokus cari cuan. Oke, mantan pengekang dan tidak modal. Mantan yang terakhir yang kah? mana ini? Kan ini tuh kan wartawan suka nanya kapan punya pasangan, kapan ini, suka sebel loh Dinar tuh kayak gini loh. Biarin aja Dinar ngelajang kayak gini, tapi kan Dinar tuh kayak kalau punya penghasilan kan Mi kalau uang sendiri tuh bebas mau ngasih-ngasih ke orang juga kayak gitu. Mendingan jangan ditanya pasangan, nanti tuh Dinar tuh kalau ditanya pasangan suka ke-trigger pengen punya pasangan kan ditanya terus kan. Akhirnya tuh suka siap secara mental. Iya, akhirnya tuh kan kalau Dinar memaksakan punya pasangan yang udah juga salah terus. Terus pas Dinar punya pasangan juga kan walaupun Dinar udah ada uang, dia ada uang, tapi kalau Dinar mau bagi-bagiin ke orang itu yang mau bersedekah segala Harus macam izin tuh gitu. harus izin, terus harus kayak harus pakai aturan Posesif, dia kayak posesif. gitu. Iya, kayak nggak seneng Dinar. Dikekangnya tuh secara materi gitu, uang-uang kamu tuh bener-bener diatur Iya sama kayak dia. kasih tahu dong kalau mau ini kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalkan sudah berumah tangga kan walaupun itu uang kamu sendiri kan tetap harus ada komunikasi dengan suami. Misalkan Mas aku mau kasih keluargaku ya. Kalau rumah tangga ya. Iya walaupun itu uang itu bukan dari suami gitu. Kamu Makanya kayak itu gitu Mi tidak? kayak apa aku tuh nggak siap dengan Kondisi itu. Dengan kondisi yang seperti terus itu. kayak kan kita tuh udah capek kerja terus ngobrol dulu buat izin ngasih ke orang tuh Ya kayaknya udah sendiri aja berarti kalau capek. kayak gitu. Makanya kata aku ke media atau ke wartawan tuh ke teman-teman yang lain, udah aku tuh nggak usah ditanya pasangan, suruh kerja aja. Terus kan kalau ada duit aku nggak pelit gitu. Dinar, tadi kamu bilang di situ di artikelnya adalah mantannya tuh mengekang tapi dia nggak punya
punya modal. Artinya penghasilan kamu tuh lebih besar dibandingkan mantan kamu yang itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya memang penghasilan aku tuh besar loh. Kayak iya loh, kayak misalkan dia tuh ada setoran kayak rumah cicilan besar. Kok aku bisa bayar tiap bulan ya? Alhamdulillah. Walaupun sendiri pun. Terus kan iya, terus kayak Dinar kan ada orang-orang yang memang suka Dinar kasih tiap bulannya tuh kayak kok bisa ya, kok kebagi juga gitu loh. Kayak berarti kan penghasilan Dinar tuh besar Mi. Oke. Cuman gak yang langsung plok 1 M dikasih sama orang itu kan enggak. Dinar tuh penghasilannya kecil tapi kayak ya sebulan Ujung-ujungnya tuh menumpuknya jadi besar. ya sebulan tuh jadi gede, tapi Dinar tuh bisa kayak ngasih ini gitu loh. Jadi siapa laki-laki yang menurut kamu di artikel tersebut nggak bermodal? Semuanya Yang mantan pasti ke bukan belakang. Koape kan. Sebentar, mantan kamu nggak bermodal semua? Tunggu, kan ada yang pengusaha itu. Iya, yang Koape Iya, jangan tapi kan- dilupain kilo. Ya Mi, tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya kan minta bantu Dinar kayak link segala macem tuh kan Dinar. Yang penting kan kalau link mah wajar, yang penting kan kamu nggak dimintain duit. Iya. Ada nggak yang minta duit? Ada kan Dinar yang terakhir dia masuk kan Dinar ada yang sampai ngegadein rumah. Oh itu Bukan ngegadein sih, kayak appraisal rumah ke bank Oke. buat nolongin. Selain itu yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya tuh jadi kayak gini loh, kayak ngekang nggak boleh ngapa-ngapain, Dinar nggak boleh pakai baju seksi, Dinar harus pergaulan ya harus berarti sopan. sayang dong kalau nggak boleh Berarti dia pakai sayang. baju Iya, Mi. seksi. Terus kalau Dinar lagi ngobrol kayak gini di TV nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, tapi nggak ngasih apa-apa. Emang kamu berharapnya Kayak- dikasih apa? Ya maksudnya tuh kayak Dia maksudnya laki-laki tuh boleh mengatur tapi Iya, yang provide tapi gitu. seharusnya juga jadi donatur Iya. gitu maksudnya. ya gitu loh. Dinar tuh suka bingung. Aku udah nurut sama dia, terus job Dinar tuh jadi kurang kan Mi. Iya, Job Dinar jadi kurang, tapi dia nggak kasih apa-apa. Terus terus aku ngapain ya, kayak ngebego gitu. Ya terus aku gimana ngerasa. kamu punya tanggungan keluarga yang harus kamu biayai. Ya, terus kan Dinar tuh orang itu memang gatel kalau punya uang tuh pengen. Kalau ada orang yang kasihan pengen ngasih gitu loh Mi. Iya. Dinar, Pengen. dengan penghasilan kamu yang banyak ya kamu bilang alhamdulillah. Walaupun sendiri gitu nggak punya Berlimpah pasangan ya. tapi berlimpah bisa ngasih ke banyak Iya. orang juga. Ah. Ekspektasi kamu tuh kalau punya pasangan secara materi itu pasangannya harus gimana? kayak gimana? Ya kayak gimana secara materi? Kamu tuh ngebayangin pasangan yang Pengen. cocok Kamu nggak buat akan kamu mungkin- tuh materi levelnya di mana? Iya kan kamu Iya. nggak akan mungkin sendiri terus. Iya. Ya intinya bisa biayain aku lah Mi, kayak gantiin uang show aku. Tapi kan sejauh ini tuh susah Mi, nggak ada menurut Dinar. Kayak gini Ya kita kalau contoh- cari yang lebih daripada kita gajinya ya nggak mungkin ada. Tapi setidaknya kan ada yang bertanggung jawab buat Ada yang kamu. menemani kamu. Tapi gini Mi, aku nggak mau pusing karena aku udah berapa kali punya pasangan tuh dia ngekang aku. Terus aku tuh pengennya bebas gitu loh Mi. Apalagi kan aku tuh anak sosmed banget ya. Aku kan anak sosmed banget gitu. Temen-temennya itu banyak Mi. Tapi memang beda. Kalau Dinar Iya, mungkin dia udah tahu apa yang dia mau. Dinar, Sekarang ini begini. nih kalau boleh milih ya, ini pilihannya sayangnya cuma ada 2. Ya. Punya cowok yang ngekang tapi dia punya duit, atau dia nggak ngekang tapi dia nggak punya duit. Aku Yang enggak ngekang, soalnya kena mental kalau dikekang. Yang penting nggak ngekang. Iya kan kalau nggak dikekang tuh jadi aku punya penghasilan sendiri banyak. Kalau dikekang terus dia nggak berkarir, nggak punya duit, Oh, dia punya jadi duit. artinya kamu sebenarnya mau Dia suka aja kebebasan. pacaran. Ya, mau kebebasan. Asal diberikan Kebebasan. kebebasan. Oke, Dinar kita punya pilihan-pilihan lain yang harus kamu pilih dalam ambiar dalam dilema. Dilema memang. Ayo sayang. Oke, Dinar. Ya, tolong dilema-lemakan sebisa. Kamu lebih punya pasangan yang banyak uang tapi posesif atau pasangan yang pas-pasan tapi kamu bisa jadi dirimu sendiri? Yang kedua berarti tadi ya. Yang kedua lah Mi, karena kalau yang punya duit itu Dinar udah pernah nyobain. Terus dia kan punya duit, terus Dinar dikekang. Dia bisa cari cewek lain ke karaoke lah segala macam, dibohongin, aku nggak mau. Anda, kalau Anda bagaimana? Mana yang Anda pilih? Kalau aku, Lu berdua tuh statusnya sama, lo punya duit banyak, bisa nyari duit sendiri. Lo pilih yang mana? kalau aku sih Kalau yang, Dewi kalau mah aku sih kayaknya yang pertama aja ya. Apa tuh yang pertama? Pasangan yang banyak uang tapi posesif. Lah, enggak, kadang-kadang Karena mungkin- pengen diposesifin. Enggak, karena Bukan, mungkin- soalnya selama ini enggak. dapetnya nggak punya uang. Bukan masalah itu, uang aku punya. Masalahnya selama ini belum ada laki-laki yang posesif sama aku sehingga Oh aku ya? merasa terprotek, terlindungi. Selama ini kan nggak ada gitu. Justru aku yang melindungi laki-laki. Oke. Kamu lebih pilih job dengan bayaran super besar tapi kamu nggak nyaman atau bayaran biasa aja tapi bikin kamu happy? Yang biasa aja tapi bikin happy. Kan kayak DJ itu bayarannya
gede-gede banget juga enggak, tapi bikin happy tapi rutin gitu loh. Oh, Ya kalau nggak happy ngapain ya? Iya Yang happy benar tuh kan benar. kalau crowdnya nggak happy Dikit-dikit juga. lama-lama jadi bukit gitu ya. Iya kayak gitu Mi, aku Memang. sukanya kayak gitu. Oke sayang, Konsisten. kamu lebih pilih jadi diri kamu sendiri tapi kehilangan banyak kerabat, atau jadi seperti yang orang mau tapi kehilangan diri kamu? Aduh itu tuh Aduh, nggak susah, enak banget itu ya. nggak enak tuh. Jadi diri sendiri. Pernah mau jadi Tengah-tengah boleh gak? pernah jadi kayak yang netizen mau tapi akhirnya malah celaka sendiri. Iya. Jadi Ya, maunya jadi diri Jadi diri Mau sendiri sendiri jadi ya. diri sendiri Jadi aja. kamu akan menemukan teman yang tulus untuk kamu. Kalau Iya. memang dia tulus sama kamu, dia akan menerima Benar. kamu apa adanya. Iya, iya, Oke. iya. Betul lah ya, kalau namanya kebebasan, keinginan, apa yang kita miliki kan maksudnya Benar. itu juga bagian dari sebuah rezeki. Tapi Dina- Sedikit ini terakhir, kamu lebih pilih sukses lebih cepat tapi sendirian, atau sukses lama tapi bersama orang-orang yang kamu sayang? aduh. Ya yang itu Mi yang lama tapi bersama orang-orang yang aku sayang. Lu tau gak sih, lu tuh ngasih pertanyaan ini harusnya bukan buat Dinar, buat Dewi. Tau gak lo? Buat dia sebenarnya ya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Wes, Ambiar. gak apa-apa, aku lama tapi aku nikah nanti gak cerai. Ini ada artis yang baru punya berkah baru karena punya rumah baru. Alhamdulillah. Dan punya punya badan baru. Iya, punya- Badan baru, Dan yang- usaha baru. Ini usahanya baru emang udah lama kali. Ini baru deh. Ini usahanya udah lama Oh, udah tapi kita lama. baru Baru saja tahu. dikasih Iya. dicicipin. Iya. Semoga berkah buat Eh, semuanya ya. bisnisnya, Manado memang. Makanan-makanan Manado Gorontalo. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan si Dalam. Lamus. Beautiful as always. Stunning. Selamat datang kembali. Ini kakak saya. Oh Suara ya, Ambiar. makin cantik. Semakin cantik dan kita tuh suka. Maksudnya beruban, tapi dia tunjukkan ubannya dan Oh gak iya, masalah dengan sama kebanggaan. sekali, Yes. ya kan? Banyak orang luar sana mencoba menutupi ubannya, Iya. dicat segala macam. Tapi Mbak Cynthia Lamusu sama sekali nggak mau menunjukkan. Kenapa? Iya, 3 tahun terakhir sudah lelah dengan usaha menghitamkan justru karena memang kalau uban terus terang sih emang dari kecil ada sedikit turunan kayaknya. Tapi kan sejalan usia semakin banyak, Genetik ya. jadi 3 tahun terakhir sudah di triknya Tapi seperti ini. cantik. You look beautiful. Tapi tetap cantik kakak, makin sehat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat buat rumah barunya. Kita mau kasih lihat pindahan ke rumah baru. Ini dia. Wow. Kapan sih pindah rumahnya tahun ini atau akhir tahun? Kita nggak diundang sih kak. Iya. Jadi gini, sebenarnya bukan rumah sebenarnya rumah lama zamannya pengantin baru. Oh oke. Ini yang sekarang ditempatin. Iya sekarang. Jadi itu di komplek klaster lah ya. Ah. Ya gitu. Jadi dulu pengantin baru di situ 3 tahun, kemudian alhamdulillah pindah ke yang Omah Tabi sekarang namanya. Nah 2 tahun terakhir tuh aku dan Mas Surya punya wacana pengen mumpung anak-anak masih kecil-kecil, kita pengen apa ya, mereka belajar untuk lingkungan baru, bersosialisasi. Jadi tinggal di komplek tuh kayaknya apa ya, kan ada tetangga, teman-teman main sore-sore, naik sepeda, nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang di rumah yang Oma Tabi itu kan ya tetangganya berjauhan ya, maksudnya karena ya mainnya di halaman rumah aja lah gitu. Gak punya tetangga ibaratnya. Iya gitu. Nah jadi rencananya dari tahun lalu tapi baru terrealisasi tahun ini. Jadi baru aja kurang lebih 3 minggu deh. Oh lagi 3 minggu. adaptasi nih sekarang ya? Adaptasi benar-benar yang tinggal di situ. Adaptasinya adaptasi banget karena dari secara size kan Lebih lebih besar, minimalis, lebih kecil. minimalis banget gitu ya. Itu tinggal berapa orang di sana kak? Berlima sama mama juga kan gitu, sama mbak satu Seru-seruan gitu. ya. Nah si rumah yang lamanya karena kami tidak mau kontrakan tahunan karena kan ada perabotan segala macam.
kami ubah fungsi sebagai homestay. Oke. Jadi bisa disewakan untuk orang mau staycation boleh, karena ya alhamdulillah kan fasilitasnya Jadi aset itu aktif aja ya. di Ciputat. Oke, jadi bisa dapat deket, penghasilan. deket sih dari betul gitu juga bisa jadi nambah Homestay ya. itu berarti kayak hotel gitu ya kan? Perkamar. Iya. Perkamar. Oh enggak, aku satu Oh, rumah. per rumah. Per rumah. Jadi orang bisa untuk acara atau mau staycation juga bisa. Oh, oke. Itu butuh berapa lama buat renovasi rumah yang baru ini? Iya, renovasinya itu tahun lalu. Jadi pertama yang rumah yang klaster dulu. Karena kan kalau dia siap, kita siap untuk Bisa pindah, betul. Jadi itu kurang lebih proses setahun, sudah siap. Baru aku estafet lanjut si yang omah tabinya gitu dipercantik. Karena kan kalau untuk disewakan juga harus didandanin dikit lah. Coba kita mau kasih lihat dulu ya rumah yang sudah didandani yang baru ditempati 3 minggu. Ya. Biasanya ya, kalau keluarga udah semakin banyak, anak banyak, biasanya kan perlu space yang besar. Ini malah kebalikannya Iya. ya. Iya nggak sih? Bilangnya apa ke anak-anak? Enggak sih, malah justru enakan yang kayak agak lebih kecil kayaknya ya. Karena bisa lebih kumpul semuanya. Betul. Lebih kelihatan ke kontrol gitu ya. Itu loh yang aku rasakan tuh. Ya. Kenapa mau jual rumah kamu? Enggak sih, cuma maksudnya gue mungkin karena di rumah yang terlalu, jadi kayaknya mau manggil orang jauh banget. Kayaknya berasa sepi. Ini kayak Dewi rumahnya 3 lantai, yang ditempatin cuma lantai 1. Beneran, aku rumahnya lantai 2, lantai 3 kosong. Tapi bener Wi, jadi kalau yang di rumah lama itu kan gitu. Jadi karena ukuran, misalnya saya kan ruang tamunya besar Ada ke halaman dapur. belakang besar ya. Kita tapi ngeriungnya ngumpulnya tuh ya di kamar, satu kamar itu aja. Kadang-kadang malah makan di kamar. Ya udah, jadi makanya sekarang tuh malah begitu ke rumah baru ini ya udah istilahnya apa? 4L ya. Apa tuh? Lagi lu. Lagi. Tapi ya Kak. Bima sama Tatiana tuh gimana untuk komunikasi ke mereka, kita mau pindah rumah ini terus mereka ngeliat oh rumahnya lebih kecil. Karena namanya anak-anak kan secara visual kan. Iya. Nah untungnya aku sih nomor 1 anak-anak. Jadi kita renov sedikit, model aslinya memang nggak tingkat tapi kita bikin tingkat. Khusus di atas tuh area anak-anak. Jadi kamarnya mereka, nah mereka happy karena justru di rumah baru ini walaupun lebih kecil tapi punya kamar masing-masing. Teritori sendiri. Oh gitu. Dan dari awal aku libatin mereka, Bima suka karakter Batman. Jadi kamarnya semua tema Batman gitu ya. Tatiana suka Cinnamoroll, aku bebasin dia untuk semua atributnya tuh. Jadi mereka happy Betul, sesuai jadi dengan apa yang mereka suka. justru di rumah ini aku malah ya kayak punya rules baru. Ini momen memang kita sama-sama belajar sih. Aku dan Mas Surya yang aku tadi bilang tadi, sebenarnya hampir 3 tahun kami ingin merubah mindset kami tuh mau mencoba hidup frugal living juga. Oke, riset ya, ada yang di riset ya. Betul, jadi dari rumah yang lama ini kan kayak terlalu banyak Banyak barang. Kita melalui proses decluttering ya. Oke. Menyortir benar-benar barang-barang yang kita lama simpan padahal kita udah nggak pakai. Ini tuh jadi tren loh sekarang, mereka mencoba hidup benar-benar ya udah minimal aja gitu dari barang, dari pakaian. Tapi kan pada akhirnya pilihannya juga banyak. Barangnya apakah ada yang dijual, ada yang dikasih, termasuk Betul. pakaian. Kalau Mbak Cynthia? Dua-duanya. Jadi 3. Jadi ada yang aku kasih ke maksudnya ya saudara atau apa, kemudian masih ada yang di-keep juga yang kayak aduh kayaknya aku masih sayang apa. Satu lagi pre-love, aku pre-love karena banyak banget ternyata pas bongkar lemari masih banyak baju yang masih ada price tag. Ya, belum kepake. Belum kepake. Nah itu jadi di rumah ini kami ingin belajar bersama. Jadi mencoba hidup lebih ke kita hidup yang ini yuk. Jangan mengejar Yang kita perlukan keinginan. bukan keinginan ya. Ya, bukan keinginan tapi kebutuhan. Sejak kapan punya pemikiran seperti itu? Makin mengerucut lagi itu 3 tahun terakhir. Karena? Apa ya, usia mungkin juga ya. Nggak tahu ya, maksudnya lebih Ada pikiran kayak gitu aja tiba-tiba. lebih Karena kan ini tidak aja. semua
Tidak semua selebriti ya yang kerjanya di panggung hiburan Aku tuh tuh. kalau aku sih dari muda sih pikirannya kayak gitu. Sama ya Dewi Iya, juga ya. selalu membeli apa Dewi yang lu dibutuhkan gua ke rumah oleh lu banyak banget barang-barang. Iya barang lu banyak loh di rumah Wi. Tapi kan Dewi suka privilege juga Kamar ya. bawah inget gak sebelah meja makan Iya lo tuh? banyak Ya loh. udah kan gue banyak teman relasi dikasih hadiah apa. Iya. Tapi decluttering ini penting banget ya buat Sobat Ambiar. Ini juga salah satu bentuk sedekah kalau memang misalnya kita kasih ke orang yang memang membutuhkan barang-barang yang udah kita pakai tapi masih layak untuk dipakai. Ya. Oke, dan kita juga mau kasih lihat ada satu artikel tentang 2 anak mereka. Surya Saputra dan Cynthia Lamusu pusing jawab pertanyaan anak-anak. Aduh. Pusing Jawab apa? pertanyaan anak. Emang anak-anak suka bertanya apa sih Kak? Tiba-tiba ditanya, Mama bagaimana itu bisa punya ada baby di dalam perut? Lalu jawabannya apa? Aku untungnya punya satu buku ensiklopedia yang aku udah koleksi dari mereka masih bayi. Aha. Untuk mempersiapkan mental pada saat-saat sekarang nih momen. Jadi aku ajak mereka baca di ensiklopedia itu kan biasanya lengkap ya tentang tubuh manusia. Gambar ya. Betul. Jadi prosesnya aku bacakan ke mereka. Terus nanti bertanya lagi. Aku batasin. Jadi jawaban aku bilang kakak, abang kan sekarang masih SD. Mama hanya bisa jawab, udah pasti semua makhluk hidup itu semua dari Allah. Gitu. Prosesnya seperti ini yang ada di ensiklopedia tentunya aku bacain. Terus kalau dia bertanya lain, aku bilang nanti ada saatnya. Nanti kalau SMP, abang kakak akan bisa tahu lebih banyak lagi. Kalau sekarang SD, yang itu dulu ya. Yang paling kritis siapa sih? Bima. Oh Bima lebih kritis? Bima. Oke, pertanyaan yang lebih sulit lagi dibandingkan pertanyaan tadi apa? Aduh, dia tuh lagi senang mempelajari negara-negara. Oh, geografi. Geografi. Oh. Ini kadang kan suka ini, Mama tahu negara ini tidak baik sama Indonesia. Aduh, Oke, jadi dia punya fakta-fakta tentang geografi, tentang hubungan. ya, tapi dia bisa detail, misalnya Mama tahu negara Asia ada apa aja yang bahasa Cina apa gitu. Oh ya, kadang-kadang mamanya yang malah belajar dari anaknya. Terus sama daerah juga. Berarti mereka suka baca buku dong kalau gitu ya? Alhamdulillah baca buku juga ya seperti anak zaman now ya nonton YouTube. Tapi kita pilihin Untuk kids lah ya Kak. iya. Terus daerah ini juga lucu nih. Makanya kemarin alhamdulillah tahun ini nih aku berhasil mengajak kami nih keluarga lebaran di Gorontalo. Oke. Karena menurut aku pas banget. Terakhir aku ajak anak-anak tuh masih umur 8 bulan. Ke Gorontalo, jadi mereka belum mengerti. Nah sekarang nih kan karena si Bima juga lagi senang belajar geografi, daerah apa segala macam. Terus dia yang lucunya pas perjalanan ke Gorontalo dia sampai nanya gini, Mama di Gorontalo itu orang bisa ngomong Indonesia? Terus dia bisa sayang gitu, oh kirain cuma bahasa Gorontalo aja. Kalau buat Cynthia Lamusu sama Surya Saputra untuk anak-anak itu yang benar-benar basic selain agama ya, maksudnya pendidikan moral atau adab apa yang paling penting sekali yang ditanamkan dari untuk dini? anak-anak. Aku rasa sih yang kita nggak boleh lupa tuh etika kali ya. Etika tuh hal-hal kecil yang kadang mungkin, maksudnya basic kayak misalnya magic words. Itu aku selalu tanamkan magic words itu sampai kapanpun mau kita usia udah dewasa itu kita nggak boleh lupa. Maaf, terima kasih, Terima kasih, sorry. Mereka mudah nggak untuk bilang maaf dan terima kasih atau tolong? Oh mamanya punya cara pinter dong. Gimana caranya? Bikinin lagu. Oh oke, ngomongin soal lagu nanti kita akan bahas, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada kebahagiaan dari seorang Cynthia Lamusu, bukan hanya punya rumah baru, punya anak-anak yang pintar dan kritis, tapi juga usia yang baru, pertambahan usia ke 28 tahun ya. 28. Tapi awet muda lo nggak kelihatan kayak umur 40. Cynthia Lamusu yang baru saja berulang tahun. Acaranya di rumah yang lama ya. Iya, di Omah Tabi. Oke, ini tuh yang akhirnya punya inisiasi untuk kita bikin acara dari Cynthia Lamusu yang bilang sama Mas Surya Saputra, atau dia sebagai suami yang aku bikinin acara buat kamu? Sejujurnya yang ulang tahun aja tadinya malu-malu kucing ya. Hah, mau bikin acara, aduh. Jadi kemarin tuh ada temen aku yang kebetulan dia IO gitu kan. Tadinya kami bercerita soal Omah Tabi ini. Karena kan sekarang katanya emang ngetrennya
orang bikin acara untuk yang apa wedding atau apapun itu yang intimate, yang cuma jumlah tamunya sedikit. Sedikit. Itu. Dinar jangan tidur Dinar. Kemudian udah ngomong-ngomong, iya kita bikin acara. Terus aku bilang aja, ya tanggal 12 nanti sih ulang tahun aku. Ya udah bikin. Bener nih bikin, aduh aku tiup lilinnya aja kayaknya. Sebagai percontohan ya untuk bisnis di rumah yang Berapa akan orang dijadikan Kak, waktu ulang tahun usaha ini. Kemarin sebenarnya sih jumlah undangannya nggak banyak, maksudnya emang cuma teman dekat 50. Cuma kan kalau datang Oma tapi tuh nyaman 100 orang masih. Mbak Sinta Lamusu, kalau ngomongin soal apa yang paling disyukuri, semua hal pasti kita syukuri. Tapi cobaan terberat apa yang paling disyukuri selama hidup ini? Waduh, kalau aku selalu menganggap apapun yang kita terima itu insya Allah ada hikmah baiknya gitu ya. Dari yang sedih, tidak enak, duka itu pasti ada hikmah baiknya gitu loh. Mungkin ya masa-masa dulu menanti buah hati, kemudian aku pikir begitu hamil, begitu mau lahir itu yes, aku bahagia. Tapi ternyata ada ujian lagi. Waktu anak-anak prematur ya. Itu lain lagi ujiannya. Jadi akhirnya belajarnya gini. Oke ya Allah, ketika kita pasrah, ikhlas, serahkan ke Allah. Insya Allah semuanya akan ada jalan dan Allah meringankan gitu loh. Hidup mengajarkan banyak hal seperti Chintya Lamusu mengajarkan anaknya melalui lagu. Apa judul lagunya yang baru itu? Yang tadi yang soal itu Magic Words ada, tapi yang rilis terakhir itu Belajar judulnya. Buat lagunya Belajar and Magic Words. Dan dari Magic Words, thank you, sorry, dan juga minta tolong, kita juga bisa belajar banyak hal. Kita kembali saat lagi. Pagi-pagi ambiar, ini dia Priselde atau Ichel bersama dengan kuasa hukumnya Bang RD. Selamat pagi Ichel dan Bang RD. Selamat pagi. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Ichel, jadi Ichel ini sudah melahirkan anak yang menurut pengakuan Ichel adalah anak hubungannya bersama dengan Andres. Dan Andres pun sebetulnya sudah mengakui bahwa itu adalah anaknya. Kita tarik mundur dulu. Berapa lama kamu berpacaran sama Andres? Hubungan tuh kurang lebih 1 tahun, dari 2024. Dari 2024. Oke, dan akhirnya dari pihak Ichel ini melaporkan Andres dengan dugaan TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Anak kamu lahir di tanggal? 29 Januari. 29 Januari. Ichel, pertama kali ketika kamu tahu kamu hamil, apa respon dari Andres saat itu? Responnya sangat baik. Aku ketemu dia masih peluk aku, masih gimana nih gitu, masih nanya. Ya, tapi pas aku pulang dari rumahnya ternyata beda lagi. Dia bilang minumin obat aja ya. Gitu. Apa? Minumin obat. Aku pas pulang tuh disuruh minumin obat aja, dia bilang. Pertama ketemu itu baik-baik aja. Gimana gitu, sayang lah gitu, kayak peduli sama kandungan kamu. Enggak juga sih, enggak yang sayang gitu. Dia bahkan pas pegang perut aku aja tuh kayak, ih takut gitu. Dianya. Oke, itu pas ketemu. Tidak ada pembicaraan bahwa kamu harus dikasih obat, belum pada waktu ketemu? Belum. Tapi setelah pulang? Baru di WhatsApp dia bilang. WhatsApp-nya gimana ngomongnya? Ya dia bilang minumin obat aja ya gitu. Intinya dia itu belum siap punya anak. Kamu nggak tanya obat-obat apa ya yang dimaksud gitu? Aku nggak tanya, tapi pas ada pertemuan sama adik aku, dia tuh sempat menjelaskan obatnya ini gitu, beli obatnya kayak gini kayak gitu. Oke. Ada voice note-nya. Setelah itu apakah dia, ini di luar konteks minum obat ya, apakah dia mau bertanggung jawab misalnya untuk menikahi kamu? Di awal pas awal tuh kita masih debat sebenarnya. Sampai akhirnya papa aku yang datang, keluarga aku yang datang ke rumah. Akhirnya dia mau bikin surat pernyataan untuk menikahi sama bertanggung jawab atas bayi yang aku kandung. Cuman menikahi dan bertanggung jawab atas bayi yang kamu kandung. Oke. Lalu?
Setelah itu kan di surat itu 21 hari harusnya terrealisasi nikah itu kan. Ternyata enggak. Tidak dengan tidak muncul atau tidak mengabari. Kita masih kontekan sampai aku usia 3 bulan. Cuman setelah itu nggak jelas maksudnya ini jadi nikah apa enggak ya gitu. Apakah kamu bertanya sama Ya, Andres? aku sempat nanya, kamu jadi nikahin aku nggak sih? Lalu? Dia nggak jawab. Sampai aku akhirnya kesel, aku tarik pesan aja. Ya. Tarik pesan tuh maksudnya apa ya? Di WhatsApp maksudnya aku unsend lagi. Dihapus. Oh, dihapus. Oke. Oh, baik. Berarti sampai dengan proses persalinan pun tidak ada pernikahan sama sekali ya. Ketika proses persalinan di hari H, kamu pasti sebelumnya ngabarin dong. Sebentar lagi mau persalinan? Enggak. Enggak. Enggak ngabari Berarti nggak ada komunikasi terputus? Terputus sejak 3 bulan kan. Pas aku masuk rumah sakit, dia nggak tahu dapat info dari mana. Dia ada WhatsApp aku. Bilang apa? Boleh nggak mau temenin, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang aku mau Itu ngajarin setelah kamu ada di media? Iya, setelah aku viralin itu. Oke. Dia langsung WA kamu, boleh nggak aku temenin gitu? Kamu kasih akses untuk menemani kamu? Enggak. Kenapa? Karena aku pikir udah bukan waktunya ya. Maksudnya di saat aku udah harus ambil langkah hukum, di saat aku harus komunikasinya sama lawyer, jadi Maunya kamu sebelum ada masalah itu Iya. harusnya dia sudah... aku tuh udah menunggu dari aku 3 bulan itu, aku nunggu itikat baik dia yang maksudnya tindakannya mana gitu. Oke. Oke. Nggak, pertanyaan saya itu adalah, kalian ini sebenarnya pacaran atau maaf nih, hanya sekedar ya temen aja? Hubungan pacaran. Maksudnya pacaran dengan komitmen tadinya. Ya, Berapa lama pacarannya? Enggak, pacaran enggak dengan komitmen atau gimana coba saya? Kita maksudnya nggak ada hubungan yang aku pacar kamu ya, kita pacaran gitu. Pacaran nggak. dewasa lah. Ya, maksudnya kita jalan aja gitu. Ya, oke. Kamu pernah dikenalkan dengan orang tuanya Andres? Tidak. Apakah orang tuanya Andres juga pernah menghubungi kamu setelah Viral? Andres tahu bahwa dia menghamili kamu? Tidak, bahkan saat aku hamil itu, awalnya aku bilang aku mau ketemu sama mama, ayo kita hadapin bareng-bareng berdua gitu. Dia nggak mau. Terus pas papa aku juga bilang yang sama, ayo ajak aja ibunya gitu. Maksudnya pengen ngobrol secara orang tua sama orang tua. Tapi dia selalu bilang kayak, nggak bisa, mama aku tuh begini, mama aku tuh begini gitu. Jadi intinya aku nggak dikasih akses. Oke, sampai akhirnya Ical melaporkan Andres ke Polda Metro Jaya, Bang. Ya. Dan akhirnya ini dugaannya itu pidana TPKS, ya, tindak pidana kekerasan seksual. Dan kabarnya juga pihak Andres sudah diperiksa di Polda Metro Jaya, 24 pertanyaan kurang lebih ya. Ya, 6 jam. 6 jam. Oke, sebagai kuasa hukum Bang Erdi melihatnya seperti apa? Oke, saya perlu tegaskan ini sudah masuk ke wilayah yuridis kepolisian. Ya, laporan kami sudah diterima. Sudah diterima. Artinya penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Itu perlu disampaikan. Ya. Publik mesti tahu ini. Jadi kalau dibilang dia ada argumentasi bahwa itikat baik dan yang lainnya tadi udah disampaikan. Ya, itikat baik itu dari awal. Dari awal harusnya disampaikan. Tidak akan terjadi seperti ini laporan dan yang lainnya. Itu. Baik, ini disclaimer juga untuk Sobat Ambiar, ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ada konsekuensi dari Betul, apapun itu yang konsekuensi. dilakukan. Dan ini juga konsekuensi yang harus diambil pun juga bukan hanya Icel tapi juga Andres ya. Andres ya. Apalagi juga ada pasal yang mengatur ini semua, tapi ini juga masih tentunya diperiksa oleh pihak kepolisian. Betul, ya. Masih ada pengadilan juga pastinya. Oh, tahapannya. Tapi Cel, maksudnya yang kamu inginkan tuh sekarang apa? Apakah memang kamu mau terus ke jalur hukum? Tapi kalau misalnya Andres mau bertanggung jawab sepenuhnya, sekarang ini gimana? Karena aku udah melangkah ke hukum, aku sih menghargai proses hukum yang ada dulu. Dan aku juga menghargai upaya-upaya lawyer yang memang sudah berjuang untuk aku gitu. Kamu boleh aku tanya nggak? Kamu tuh kenal Andres di mana? Aku awalnya di sosmed. Jadi dulu aku streamer di TikTok. Dia masuk ke live aku, suka nge-give apalah dari situ perkenalan. Oke. Baik, Sobat Ambiar, Icel Kalian juga. berhubungan yang katanya kalian pacaran itu berapa lama?
1 tahun dari September kan ketemu pertama. Oktober lah mulai menjalin hubungan itu. Oke. Kabarnya Ical ini diduga mendapatkan ancaman. Video pribadi tanpa sepengetahuan Icel. Video pribadi itu seperti apa, Pak? Hubungan badan. Oh, hubungan badan mereka berdua pada Ya, waktu berdua. itu? Itu yang dimaksud alat buktinya. Jadi kayak ancaman. Akhirnya jadi tekanan, mendapatkan tekanan. Itu. Oke, abang tadi bilang ada sebuah kalimat tanpa sepengetahuan Ical. Tanpa sepengetahuan. Berarti ketika kalian, maaf sayang, ketika kalian melakukan hubungan badan itu, kamu tidak tahu bahwa kalian direkam oleh... Iya. Ya. Jadi tanpa seizin aku juga. Tanpa seizin kamu. Jadi di saat aku mau mau udahi hubungan itu, dia kirim video itu, aku ke-trigger, aku takut. Maksudnya pasti. Jadi ya udah deh mau nggak mau aku terus jalan di hubungan ini. Gitu. Itu bentuk ancamannya. Oke. Setelah kamu melaporkan lagi ke pihak kepolisian, proses hukum sudah berjalan sampai sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Enggak, terakhir kemarin dia cuman chat tanyain anaknya bagaimana kondisinya, susunya apa, pampersnya apa. Dia sempat tanya. Ya, WA. terus dia juga bilang jangan menghalangi aku untuk nafkahin Farabi, dia bilang. Aku nggak ada menghalangi. Oke. Bang, maaf ya. Ini kan suka sama suka, ini bahasa awam aja ya. Tapi kan secara bahasa hukumnya adalah dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Kenapa bisa menjadi tindak pidana kekerasan seksual? Yang padahal dilakukan suka sama suka maksudnya. Oke, itu tidak sesederhana itu. Kami sudah melakukan laporan itu, makanya kami melakukan laporan ke Polda karena kami mengantongi beberapa alat bukti, yang minimalnya 2 alat bukti. Saya sampaikan tadi, video itu ada itikat buruk, bukan itikat jelek lagi, itikat buruk. Dari video itu justru sebagai alat ancaman. Icel dari bahkan apa Icel, biar jangan saya yang menyampaikan. Ancamannya seperti apa? Nanti kan di video itu akan disampaikan ke coba. Enggak, dia kirim aja video itu. Terus aku langsung kayak, maksudnya apa nih gitu. Sebenarnya dia nggak ada yang bilang aku kirim ini kamu jangan pergi dari aku gitu, nggak ada. Cuman akunya langsung ke trigger itu. Aku takut. Ya wajar was-was perempuan. Bang RD dan juga Ical, ini ada satu pemberitaan, kita minta klarifikasinya. Ada pemberitaan kabarnya bahwa Andres ini meminta kepada pihak Ical untuk juga melakukan tes DNA atas bayi yang dilahirkan. Permintaannya bukan cuma itu. Ditanggap. Permintaannya bukan cuma itu. Bukan Artinya cuma itu, apa permintaannya aja? nikahin. Benar nggak tanggapannya? Aku tuh waktu dari awal kan keluarga aku mintanya dinikahkan secara resmi. Kalau keluarga mintanya dinikahkan secara resmi, bukan hanya dinafkahi ya, tanpa pernikahan maksudnya ya. Maksudnya kan emang dari awal mau menutupi aib. Dan juga maksudnya biar sama-sama belajar nih dari kesalahan, biar belajar menjadi bagaimana menjadi ayah dan ibu yang baik. Bagaimana menjadi suami istri yang baik gitu. Terus ternyata lawyernya bilang nikah siri aja katanya. Tapi setelah nikah siri itu nggak boleh tinggal bareng. Yang bilang siapa? Lawyernya. Apakah kamu mencoba mempertanyakan hal yang sama? Benar gak nih lawyer kamu bilang begini? Nanya ke Andres. Tinggal bareng. Saat itu Andres diam aja. Jadi pas pertemuan itu Ada Andresnya juga? Ada. Oke. Andres banyak diam, yang banyak ngomong pengacaranya. Jadi pengacaranya bilang ini, dia iya aja. Oke, maunya nikah siri tapi tidak tinggal bareng. Ya nggak boleh tinggal bareng dan nggak boleh diekspos juga. Jadi maksud aku nggak ada untungnya sama sekali untuk aku. Ya setidaknya kalau misalkan viral, berarti misalkan ada pembelaan bahwa gue bertanggung jawab kok gue udah nikahin siri dia gitu. Walaupun mungkin secara nikah resminya belum gitu maksudnya. Oke, masalah tes DNA gimana tanggapannya? Silahkan aja. Aku berani, 100% aku berani. Abang mau nambahin? Oke, saya tambahin mengenai tes DNA itu sebenarnya kan kemarin udah ada pernyataan, bukan yang itu aja video yang sebelumnya dari pernyataan dari kuasa hukum. Kalau pernyataan kuasa hukum ada berarti berdasarkan fakta hukum yang ada, gitu kan. Jadi yang dia sampaikan Andres benar-benar mengakui bahwa itu anaknya. Ditambah lagi ada pernyataan yang usia 3 bulan itu, yang tadi itu.
Itu di internet sebagai alat bukti. Pernyataan bahwa di dalam klausulnya itu dia bertanggung jawab terhadap anak dan mau menikahi. Itu. 21 hari setelah pernyataan dibuat. Ya, Oke. itu. Sudah diperiksa, kemudian proses hukum berikutnya apa, Bang? Kita menunggu aja proses hukum dan saya yakin pihak penyidik akan memberikan keadilan terhadap Icel. Dan Berarti belum ada pelaksanaan persidangan atau sudah ditentukan belum, masih tanggal? tahapan. Masih tahapan lidik. Ini kan proses hukum terus berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Tapi sebagai seorang bapak, kamu tetap tidak akan memberikan akses kepada Andres untuk bertemu dengan anaknya. Atau bertanggung jawab secara materi dalam hal misalnya untuk popoknya, untuk kebutuhannya memang kamu benar-benar menutup semua akses itu? Sebenarnya aku nggak pernah menutup atau menghalangi siapapun yang baik sama anak aku. Terlebih dia adalah bapaknya. Cuman itu balik lagi karena aku udah melangkah ke hukum. Jadi aku nggak bisa lagi mengurus ini secara personal berdua gitu, udah nggak bisa. Jadi kalau mau ya silakan aja Ini dikomunikasikan. perlu saya sampaikan nih, ada chattingannya untuk saudara Andre. Kalau memang benar tanggung jawab, bukan hanya basa-basi. Mudah nggak chattingan di ketika setelah lahir? Nama pampasnya apa namanya? Apa? Tanpa jangan disebut. Merek pampasnya apa? Masa hanya sebatas pampas? Pertanggungjawabannya bukan seperti itu. Itu termasuk pelecehan. Hai, bukan seperti itu. Hanya pampas. Hanya pampas. Bukan begitu datang kalau memang benar-benar tanggung jawab. Datang ke keluarga atau ke istri sendiri. Jangan cuma chat dan bikin statement di media. Kalau sekarang ini dia datang, akan kamu berikan kesempatan? Sebetulnya kalau dari aku pribadi, aku maunya dia datang dengan hati yang tulus, mungkin membawa keluarganya yang memang ibu atau bapaknya. Itu dia, bawa keluarga. Itu itikat baiknya. Ini udah ada itikat buruk dari awal juga. Oke, seenggaknya datang dengan keluarganya. Itu yang kamu inginkan. Ya. Kamu begitu tenang menghadapi masalah ini, Cal. Ini bukan masalah yang mudah dan apalagi disaksikan masyarakat Indonesia. Oh enggak, saya sampaikan. Melewati banyak mental hancur. Mentalnya udah. Pasti ya. Anak umur berapa sekarang? 2 bulan. 2 bulan. Oke, Cal mau bilang apa sama Andres? Silakan. Saya aja yang menyampaikan untuk Andres. Saya minta Ical, Bang. Ical, ya. Nggak Ikutin banyak. proses hukum aja lah. Gak banyak yang pengen disampaikan. Saat ini memang aku udah nggak bisa mengurus kita secara personal. Jadi kita ikutin aja langkah hukum yang ada. Karena aku juga menghargai pihak kepolisian, juga lawyer aku. Ya. Kita kembali saat lagi. Jika harus biarkan ku sakit. Jika harus Ini dia tim Sholawat Asyifa. Berasa Cherry Bell udah pada gede ya. Selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi Biar kami semua ucapkan terima kasih. Masya Allah luar
biasa tim Ashifa. Sholawat Ashifa dari kota mana? Jakarta Selatan. Jakarta. Oh, anak Jaksel guys. Silakan ibu-ibu Jaksel boleh duduk ibu-ibu Jaksel. Ya, ibu-ibu Jaksel. Tim Sholawat Ashifa. Di dalam sebutin dong. Berapa orang memang cuma berempat atau ada anggota lain yang nggak hadir pagi hari ini? Atau memang 4 ibu grupnya? Tim Sholawat Ashifa itu sebenarnya anggotanya semuanya yang perempuan ada 30. 30? Dan hampir semuanya qoriah nasional, internasional. Yang laki-laki ada 15 dan qori nasional, internasional dan para hafid Al-Quran. Wow, tapi hari ini yang datang 4 orang. Pasti ini 4 orang saja. Ini ketua gengnya pasti nih ibu Iya, nih. emaknya. Oh, emaknya. Coba ada siapa aja emaknya, coba boleh kenalin gak sih? Ya, saya dengan Ibu Jazimah Aziz. Di sampingnya. Saya dengan Kak Kia. Kakia. Ica. Di sampingnya. Ayu. Jadi semuanya ini memang bisa nyanyi, bisa Sholawatan ya. Sholawat. Basicnya memang sholawatan. Basicnya memang qoriah. Qoriah. Oke. Jadi bisa ngaji, bisa sholawat, bisa lagu religi, bisa nyanyi. Bahkan Kak Kia ini kalau nyanyi lagu India. Oh, pasti enak banget ya Sebenarnya karena kalau ada suaranya. King Nasar pengen duet. Coba kalau India kayak gimana coba? Iya, coba. Kalau India. Yang itu India ya. Yang mana? Boleh dunia. Boleh mencuri. Ya, rap boleh. Semuanya ya, naik rijing aja nggak bisa ya. Dari kapan tim Sholawat Ashifa ini berdiri, Bu? Alhamdulillah tim Sholawat Ashifa ini berdiri dari tahun 2000. 26 tahun ya? 26 tahun. Lebih. Sobat Amir, tapi ini juga kan Tapi ini kan banyak nih video-videonya si ibu. Tapi ibu tahu nggak kalau video-videonya yang viral. Ya Casablanca ya? Iya, Habibi Casablanca. Tadinya kami tuh nggak tahu karena yang mengupload di TikTok ini adalah orang sound system kami gitu. Siapa namanya orang sound systemnya? Namanya Mas Indra. Mas Indra, makasih ya Mas Indra ya. Jadi viral di Mas Indra. Oh ini dia. Katanya di video di Mas Indra itu tembus 20 juta ya. Alhamdulillah. Ibu senang nggak ada viral videonya? Senang banget karena intinya Ashifa. Ya. Iya. Sampai akhirnya viral, jadi banyak juga panggilan, selebriti juga banyak yang mengundang tim Sholawat Ashifa. Itu ngaruhnya tuh berpengaruh sekali ketika viral, job semakin banyak. Betul. Berpengaruh Dalam satu banget. minggu job bisa berapa kali? Di bulan April ini yang sudah masuk ada 38. 38 titik. 38 event. Masya Allah. Wow. Bahkan 2 hari lalu sudah ada yang daftar untuk tahun 2028. Wow. Satu bulan Apa ini. itu Bu? Itu ngisi acaranya itu apa? Pernikahan kah? Iya. Apa khitanan? Tasyakuran. Apa puasa atau Oke. apa? Hampir semua event Mbak Dewi. Hampir semua Iya. event. Sebenarnya putrinya Bapak Khairul Tanjung, Mbak Putri pengajian pernikahan dengan Ashifa. Oh gitu. Baik, Ibu kita juga mau kasih lihat ya. Ini penyanyi aslinya juga sampai notice ya. Video yang memang kita tahu mereka menyanyikan lagu dari penyanyi aslinya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Penyanyi aslinya lagu Casablanca. Lagu Casablanca itu ternyata penyanyi Malaysia. Malaysia. Iya. Tahu ya. Itu ketika akhirnya tuh penyanyi aslinya tuh langsung menotis dan memberikan komentar langsung tuh gimana. Coba Mbak Ica ada yang belakang suaranya lantang Mbak Ica gimana? Senang? Seneng banget. Senang ya? Kaget juga pasti ya? Kaget. Alhamdulillah. Oke, kita mau kasih lihat komentar dari beberapa netizen yang melihat aksi dari Sholawat Ashifa. Bagus banget, Masya Allah. Sombong gue kalau dikasih suara gini. Kalau suaraku gini tiap ada hajatan atau Agustusan di RT aku bakal naik panggung meskipun gak disuruh. Bukan lagi Bu. Kalau gini suaraku udah petanta petenteng di kampung. Iya gue juga sih.
Mungkin alasan aku gak dikasih suara bagus karena takut sombong. Karena suara jelek aja aku mah berisik banget, apalagi kalau bagus. Oh ya yuk, itu udah lu pasti yuk. Jangan bubar dulu ya Bunda Bundi, tunggu aku nikah 2 tahun lagi. Ibu-ibu Qasidah premium ini mah. Premium Komentarnya memang. positif semuanya ya. Ibu-ibu Qasidah premium kali tanya. Iya. Keren banget. Tim sholawat premium ya. Alhamdulillah, tapi gimana suami sama anak-anak kan sebulan aja bulan April 38 job. Berarti kan banyak keluar rumah, mereka pada nggak protes. Komentar gimana suami-suami? Alhamdulillah positif dan mendukung karena beliau-beliau juga terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya maksudnya kalau dapat bagiannya. Ya Mas Ibram, tim sholawat Ashifa ini pengajiannya memang ada khatam Al-Quran 30 juz. Oh wow. Ya, jadi para hafid, para hafidhoh, tergantung pemangku hajat mintanya yang laki-laki atau yang perempuan. Oh, Kadang-kadang gantian. kita gabung laki-laki dan perempuan. Jadi karena hafidhoh Al-Quran, sehingga pengajiannya kita khatam 30 juz. Ibu kita mau kasih lihat ya, ini ternyata banyak juga selebriti tanah air yang sempat mengundang tim sholawat Ashifa. Iya Kak Arif. Alhamdulillah. Banyak loh itu artis-artis top ya, Al Ghazali, Baby Sabina, terus di Nikita Willy. Aurel Biasanya Bu, Atta. Alia Mas Said kalau juga. diundang seperti itu apakah dari 30 sampai 15 orang itu yang diundang atau 4 orang ini aja? Oh iya, Enggak. formasinya gitu. Kalau khatam Al-Quran, karena kami betul-betul membaca 30 juz di lokasi atau di kediaman, kami bersepuluh, bersembilan. Bergantian. Enggak, karena memang beliau tuh semua hafal Al-Quran sehingga 1 jam, 1 jam itu 1 orang bisa 4 juz. Masya Allah, Iya, karena hafal Al-Quran. karena hafal Al-Quran. Apa sih bedanya Bu Jazimah kalau pengajian biasa dengan yang khatam Quran ini? Ada perbedaan karena Ashifa juga punya 2 option. Yang satu tidak khatam Al-Quran, yang minimalis berempat atau berlima. Yang khatam Al-Quran itu bersembilan atau bersepuluh. Kenapa ini bedanya? Ada 60.000 malaikat yang hadir di lokasi di tempat itu ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran 30 juz dan doanya diaminkan 60.000 malaikat. Ini kalau punya rumah baru, ya Yes. kan, khatam Quran bareng-bareng, Betul. ada acara tasyakuran, Betul. segala macam. Selain itu juga kan ada tim salawatnya juga. Iya. Tapi kalau mengundang ridersnya Ibu, apa nih misalnya nih? iya. Enggak, berarti yang diundang tuh berapa orang, berapa kalau ini Iya. untuk khusus Misalnya buat perempuan salawatnya ini aja deh, tim acara- salawatnya aja. Selawatnya aja berempat oke. Oh, berempat oke minimal Berlima ya. sama pemain keyboard. Oh, sama pemain keyboardnya juga. Butuh pemain kendang nggak nih kita masuk ini? Ibu, ada banyak yang tanya ini Iya. pertanyaannya dari Gimana, Mbak Dewi? kakak-kakak, Karen Delano. Karen Dia soalnya ngasih kode gini doang. Dia mau angkat Kira-kira naik rumah. budgetnya itu 2 digit atau 3 digit Bu? Kalau cuma berempat aja Budgetnya- deh. buat budgetnya salawat berapa, ini, Bu? Budgetnya katanya. Kalau untuk yang berempat aja, 1 digit malah. Beneran Bu? Iya. Karena kami 1 tuh M maksudnya? intinya adalah cari saudara dunia akhirat ini yang paling susah. Iya, iya. Dan berkah yang penting, ridho ikhlas, kami ikhlas, barokahnya luar biasa. Masya Allah. Pernah paling jauh Ya. sampai kemana? Paling jauh ke Manado. Oh. Kalau ke Manado gitu berarti harus disiapin tiket pesawat semuanya gitu Betul. ya Bu. Akomodasi semua Akomodasi sudah disiapkan. semuanya. Dewi barusan bisik-bisik Apa sama katanya, saya. Mas? Nanti ama undang mereka buat tasyakuran pernikahan. Amin. Masalahnya nggak tahu nikahnya kapan. Ya amin, amin. Idul Adha undang. Aduh, Iya. sakit Mas Rian. Undang. Iya, iya. Idul Adha itu ngapain aja pertanyaannya? Ya, Ah ini bawel banget nih Kalau ibu-ibu Idul nih. Adha itu apa? Ngaji-ngaji, apakah sholawatan atau jadi? Ya. Enggak ini ibu-ibu bawel Kalau banget. jadi sudah. tim Idul Ashifa Adha ini mungkin kayak khataman Quran momen gitu ya? apapun itu cocok. Ya biasanya kalau Idul Adha apa Karena biasanya Idul Adha disajikan? itu disajikannya itu khatam Quran terlebih Oke. dahulu 30 juz. Karena ini momen Berapa orang apapun kalau khatam keren. Quran tadi, 4 Khatam orang? Quran 9 sampai 10. Oh 9 sampai 10 itu 10 juga orang. 1 digit juga? Sudah, kalau itu enggak lah. Lu mah nanya Ra. Lu bisa dapur dulu tanya. Ibu, ini ibu-ibu sebelah saya bawel banget. Dia nanya nomor teleponnya, Instagramnya Itu kalau apa. orang mau hubungi. Boleh Instagramnya deh, silakan. Ya, Instagram kami ashifa.timsolawat. Asifa.timsolawat. Semakin berkah, satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita balik saat lagi tetap di bagi-bagi ambiar. Yang nonton
Kak. Kak Cynthia, makasih sayang. Terima kasih Dinar, Cel, sehat makasih selalu. Terima sayang. kasih Bang RD, terima kasih Dinar. Cynthia Lamusu dan terakhir ini dia selawat Asyifa.